Belum setahun dibeli MU, Chelsea bakal jual Alejandro Garnacho. Karir Alejandro Garnacho di Chelsea nampaknya akan berakhir dengan singkat. Tim asal London Barat itu berencana untuk bisa menjual sang winger di bursa transfer musim panas nanti. Penampilannya di lini serang Chelsea jauh dari kata maksimal. Ia juga dikabarkan tidak memiliki etos kerja yang cukup bagus, sehingga performanya tak kunjung membaik. Manajemen Chelsea pun dilaporkan sudah jengah melihat kelakuan dari Garnacho. Alhasil mereka berencana untuk bisa menjual sang winger cepat-cepat di bursa transfer nanti. Hasil drawing 16 besar Liga Champions, Real Madrid apes ketemu Manchester City. UEFA resmi melakukan proses drawing pada babak 16 besar Liga Champions di Nyon, Swiss. Hasil pengundian tersebut menghadirkan sejumlah duel menarik, di mana diantaranya adalah Real Madrid yang harus berhadapan dengan Man City dan PSG harus berhadapan dengan Chelsea. Dan berikut ini adalah hasil drawingnya. Ada Bodo Glimt yang akan bertemu dengan Sporting Lisbon, Newcastle bertemu dengan Barcelona, Galatasaray bertemu dengan Liverpool, Atletico Madrid bertemu dengan Tottenham, Atalanta bertemu dengan Bayern Munchen, dan Leverkusen bertemu dengan Arsenal. Mbappe cedera, Vinicius kini jadi penting untuk Madrid. Real Madrid sedang tidak diperkuat oleh Kylian Mbappe, dan Vinicius Junior pun kian penting untuk Madrid pada saat ini. Peran penting Vinicius di Madrid diakui oleh sang pelatih tim ibu kota Spanyol yakni Alvaro Arbeloa. Tanpa adanya Mbappe, peran dia menjadi jauh lebih penting. Saya sangat senang untuknya karena untuk saya, ia benar-benar layak mendapatkan hal tersebut, ujar dari sang pelatih. Musim ini Vinicius sudah bermain untuk Madrid sebanyak 37 kali di semua ajang. Pemain asal Brasil itu mencatatkan 13 gol dan juga 11 assist. Xavi calon pelatih baru timnas Maroko. Pelatih timnas Maroko yakni Walid Regragui dikabarkan akan dicopot dari jabatannya sebelum Piala Dunia, dan Xavi Hernandez muncul sebagai kandidat untuk mengisi posisi tersebut. Profil Xavi dinilai sesuai dengan kriteria yang dicari oleh FRMF, yakni memiliki pengalaman serta mampu mengatasi tekanan di level elit. Sebab Xavi dikenal lebih suka masuk ke dalam satu proyek sejak awal, bukan di tengah-tengah seperti sekarang saat ini. Dan sumber yang mengetahui situasi dari Xavi saat ini pun menyebut bahwa sang pelatih lebih suka bergabung setelah Piala Dunia nanti. Maguire tak menyerah di Chelsea meski minim menit bermain. Maguire tengah menghadapi ketidakpastian terkait perannya di Chelsea musim ini. Penyerang muda itu disebut telah menentukan sikap mengenai masa depannya di Stamford Bridge. Menurut laporan dari Simon Jensen The Athletic, Maguire tidak pernah mengajukan permintaan transfer kepada Chelsea. Klaim yang menyebut mantan pemain muda Barcelona itu meminta pindah dinyatakan tidaklah benar. Laporan tersebut menyebut bahwa Maguire masih menikmati kehidupannya di London Barat, dan ia juga bertekad membantu tim hingga akhir musim. Victor Gyökeres mulai membuktikan diri di Arsenal. Awal kiprah Gyökeres di Premier League tidak sepenuhnya mulus. Momen penting datang saat menghadapi Tottenham Hotspur kemarin, dan Gyökeres mencetakkan 2 gol dan meraih rating 9,0. Kolaborasinya dengan Eberechi menjadi sorotan utama. Kehadiran gelandang kreatif tersebut membuat Gyökeres lebih terlibat dalam permainan. 2 gol tambahan membuatnya kini mengoleksi 10 gol di Liga Inggris. Julian Nagelsmann ingin melatih di Inggris. Dilansir oleh Give Me Sport, MU berpotensi menjadikan Nagelsmann sebagai manajer mereka yang baru. Sang pelatih dikabarkan tertarik untuk bisa berkarir di Inggris. Menurut laporan tersebut, Nagelsmann punya ketertarikan yang besar untuk melatih di Inggris, khususnya di ajang Liga Premier Inggris. Ia dikabarkan sudah lama tertarik untuk melatih Inggris karena baginya Premier League saat ini menjadi rumah bagi pelatih-pelatih terbaik dunia dan juga pemain-pemain terbaik dunia. Itulah mengapa ia ingin menguji kemampuannya sebagai manajer di Inggris. Jan Sommer tinggalkan Inter Milan pada akhir musim. Jan Sommer dipastikan tidak akan menjadi bagian dari skuad Inter Milan di musim depan. Klub kini memutuskan membiarkan kontraknya berakhir tanpa perpanjangan. Keputusan tersebut menandai akhir perjalanan kiper asal Swiss itu di San Siro. Inter Milan kini mulai bergerak mencari sosok pengganti untuk musim depan. Sementara itu, manajemen Inter yang dipimpin oleh Pepe Marotta telah masuk ke dalam bursa transfer. Fokus utama mereka adalah menemukan penjaga gawang baru untuk mengisi kekosongan tersebut.
Tersingkir dari Liga Champions, Juventus kantongi bonus fantastis. Juventus dilaporkan menghasilkan sekitar 64,05 juta euro dari UEFA setelah disingkirkan oleh Galatasaray di babak playoff 16 besar. Meskipun gagal melenggang ke babak 16 besar yang menjamin tambahan pemasukan senilai 11 juta euro, namun Juventus tetap mendapatkan keuntungan yang besar dari partisipasinya di Liga Champions. Dilaporkan oleh media Italia, uang hadiah dari UEFA yang dikantongi Juventus pada musim ini total hadiahnya mencapai 64 juta euro. Walau gagal di Liga Champions, Juventus tetap ingin pertahankan Spalletti. Di tengah badai kegagalan di Liga Champions, manajemen Juventus justru mengambil sikap yang mengejutkan terkait masa depan dari kursi kepelatihan. CEO Daniel Comolli menegaskan bahwa klub tidak akan melakukan perombakan drastis di posisi manajer. Daniel Comolli secara terbuka memberikan jaminan keamanan bagi Luciano Spalletti untuk tetap menakodai Juventus musim depan. Baginya stabilitas jauh lebih penting daripada sekedar bereaksi secara emosional pasca kekalahan. Oliver Glasner puas Palace lolos ke babak 16 besar Conference League. Manajer Crystal Palace yakni Oliver Glasner memberikan komentar terkait keberhasilan timnya lolos ke babak 16 besar UEFA Conference League. Oliver Glasner memberikan komentarnya sosial laga. Glasner mengaku sangat puas dengan kemenangan ini dan memuji penampilan apik para pemainnya tersebut. Chelsea rugi 7,9 triliun rupiah musim lalu. Chelsea mencatatkan kerugian senilai 350 juta pounds atau setara dengan 7,9 triliun rupiah. Angka itu menjadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola Inggris. Raksasa London itu mengalami kerugian sebesar 407 juta euro atau sekitar 350 juta pound sterling, dan Chelsea mengalami kerugian terbesar ketimbang klub lain seperti Olympique Lyon, Tottenham Hotspur, Marseille ataupun Aston Villa. Melansir dari Athletic, Chelsea disebut merugi karena beberapa faktor, misal pembelian pemain yang cor-coran, penurunan nilai aset, minim pendapatan, hingga penyebab lain seperti didenda oleh UEFA. Barcelona siap gelar laga di Camp Nou dengan 62.000 penonton. Barcelona tengah berupaya meningkatkan kapasitas penonton di Spotify Camp Nou Stadium dalam waktu yang dekat ini. Saat ini mereka telah memperoleh izin untuk bisa menampung 45.000 penonton, namun ada rencana untuk bisa menambah jumlah tersebut menjadi 62.000 penonton secepat mungkin. Berdasarkan laporan dari Sport, Barcelona berharap lisensi dapat diterima sebelum laga melawan Sevilla pada tanggal 15 Maret, yang juga bertepatan dengan pemilihan presiden klub. Kehadiran 17.000 penonton tambahan setiap pertandingan tentu akan menjadi angin segar bagi Barcelona, baik dalam maupun di luar lapangan. PSSI siapkan Kalimantan Timur jadi tuan rumah Piala AFF U17. PSSI menyiapkan Kalimantan Timur menjadi tuan rumah Piala AFF U17 2026, turnamen kelompok usia muda 2 tahunan yang akan digelar di April mendatang. Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah. Sebelumnya, Indonesia juga menjadi penyelenggara dalam 2 edisi sebelumnya, yakni tahun 2022 dan tahun 2024. Dengan misi penyelenggaraan turnamen usia muda di luar Jakarta, PSSI kini memilih Kalimantan Timur untuk edisi 2026, dan Dinas Pemuda Olahraga Kaltim mengaku diminta PSSI untuk menyiapkan venue pertandingannya. Ballon d'Or bukan prioritas bagi Declan Rice. Nama gelandang Arsenal yakni Declan Rice mulai disebut-sebut dalam pembicaraan soal Ballon d'Or. Meski demikian, Declan Rice lebih mengutamakan trofi untuk Arsenal saat ini. Declan Rice sudah masuk ke dalam nominasi Ballon d'Or 2025 silam. Gelandang timnas Inggris itu pada akhirnya finish di urutan ke-27 dari 30 pemain yang masuk ke dalam daftar nominasi. Declan Rice merasa tersanjung namanya ikut disebut sebagai salah satu pemain yang layak meraih Ballon d'Or 2026, meski demikian itu bukan prioritasnya.
Usai dipecat MU, Ruben Amorim dapat tawaran melatih lagi. Ada informasi menarik seputar masa depan dari Ruben Amorim. Mantan pelatih dari MU itu dikabarkan mendapatkan tawaran untuk melatih di Brasil. Baru-baru ini Vicky Kes melaporkan Amorim berpotensi menjajal berkarir di Amerika Latin. Sang pelatih mendapatkan tawaran untuk melatih klub Serie A Brasil yakni Vasco da Gama. Mereka butuh pelatih muda visioner yang bisa membawa Vasco da Gama bersaing di papan atas. Itulah mengapa mereka berniat menggunakan jasa Amorim dalam waktu yang dekat ini. Dusan Vlahovic prioritaskan Barcelona. Dusan Vlahovic kini menjadi pusat perhatian di bursa transfer setelah masa depannya bersama Juventus kian tak menentu. Striker asal Serbia itu disebut telah mengambil keputusan penting terkait klub tujuannya berikutnya. Menurut laporan dari tim Talk, Vlahovic telah memberikan instruksi kepada Kenya untuk bisa memprioritaskan Barcelona yang menilai MU sebagai panggung ideal untuk bisa melanjutkan karirnya di musim depan. Profil Vlahovic dinilai cocok dengan sistem permainan dari Blaugrana. Ketertarikan dari pihak Spanyol disebut lebih konkret dibandingkan klub lain. Barcelona ingin bajak Lisandro Martinez. Barcelona diketahui lagi berburu bek tengah yang baru. Mereka berencana untuk bisa melakukan penyegaran di lini pertahanan mereka terutama di sektor bek tengah. Dan salah satu nama yang dikabarkan menarik perhatian Barcelona adalah Lisandro Martinez. Mereka menilai sang bek cocok dengan gaya main yang diusung oleh Hansi Flick di Barcelona. Man City dekati Vinicius Junior dan siapkan guncang bursa transfer. Manchester City mulai bergerak agresif di bursa transfer musim panas dengan membidik Vinicius Junior. Winger Real Madrid itu dikabarkan telah dihubungi di tengah ketidakpastian kontraknya. Menurut laporan di Inggris via Sport, petinggi Manchester City telah meminta Vinicius Junior untuk tidak menandatangani kontrak baru bersama Madrid. Langkah ini menjadi sinyal keseriusan City dalam upaya mendatangkannya. Manchester City disebut mulai menyiapkan rencana gila jika Guardiola memutuskan henggang pada akhir musim nanti, dan dalam skenario itu pendekatan terhadap Vinicius bisa semakin intensif.